من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara muslimin, hari kiamat adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabadikan hidup dan orang-orang yang hidup kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qasas ayat 88 Allah berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Hanya dialah yang memiliki keputusan dan kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Hari kiamat adalah hari di mana telah tiba kehancuran pada alam ini dan manusia akan bangkit menghadap kepada Rabb alam semesta. Hari di mana hari itu adalah hari yang besar dan hari yang sulit, yang bagi orang-orang yang kafir bukanlah suatu perkara yang mudah. Hari di mana ketika hati dan mata itu berguncang, hari yang huru-haranya itu membuat anak kecil beruban. Hari kiamat adalah hari di mana seseorang itu akan lari dari saudaranya, dia akan lari dari ayah dan ibunya, dia akan lari dari istri dan anak-anaknya. Masing-masing mereka pada hari itu sibuk mengurus urusannya sendiri-sendiri. Hari kiamat adalah hari di mana seorang ayah tidak bisa menolong anaknya dan tidak pula seorang anak bisa menolong kedua orang tuanya sama sekali. Hari yang ketika itu ukurannya adalah 50.000 tahun. Hari ketika langit bak cairan yang mendereh dan gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang berterbangan. Hari kiamat adalah hari yang dilalaikan oleh manusia serta mereka tidak bersiap untuk menghadapinya. Saudara kaum muslimin, kita berbicara tentang hari kiamat agar menghilangkan kelalaian ini dari diri kita. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 39, "Wa anzirhum yaumal hasrati iz qudiyal amru." Peringatkan mereka tentang hari penyesalan ketika seluruh perkara telah diputuskan. Wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Sementara mereka lalai dan tidak beriman. Saudara kaum muslimin, kita berbicara tentang hari kiamat agar jangan sampai kita menggigit jari di hari penyesalan di mana tidak ada lagi guna dari penyesalan tersebut. Dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, "Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila." Di hari ketika orang zalim itu menggigit kedua tangannya seraya dia berkata, seandainya dulu aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh celaka, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekatku. Saudara muslimin, kita berbicara tentang hari kiamat agar kita bersiap untuknya, agar kita bertaubat dan beramal soleh di sisa umur kita ini. Karena kalau kita sudah bersama dengan orang-orang yang bertakwa, maka kita telah menang demi Rabb Ka'bah. Dalam surat Al-Anbiya 103 Allah berfirman, "La yahzunhumul fazul akbar." Mereka tidak akan dibuat sedih oleh kedahsyatan yang besar, yaitu hari kiamat. Wa tatalaqahumul malaikah. Mereka disambut oleh para malaikat.
hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari yang dahulu pernah kalian telah dijanjikan padanya. Saudara kaum muslimin, kita berbicara tentang hari kiamat agar kita takut terhadap hari yang agung itu. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Insan, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut pada Rabb kami akan satu hari yang mana pada hari itu wajah-wajah bermuka masam penuh kesulitan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, maka Allah menjaga mereka dari keburukan hari itu. Walaqahum nadratan wa surura, Allah berikan mereka wajah yang berseri-seri penuh kegembiraan. Jazahum wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, Allah balas mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra-sutra. Saudara kaum muslimin, hari kiamat adalah yaumul ba's, hari berbangkit, yaumul wa'id, hari ancaman, yaumul hasyr, hari pengumpulan, yaumul hasrah, hari penyesalan, yaumul sakhah, hari teriakan yang memekakkan. Hari kiamat adalah yaumul jaza, hari pembalasan, yaumul khuruj, hari ketika keluar dari bangkit dari dalam kubur, dan banyak nama-nama yang lainnya. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah boleh menyebutkan setiap perkara yang urusannya agung dan besar, maka dia akan memiliki sifat dan nama-nama yang banyak. Manakala hari kiamat itu adalah perkara besar dan kedahsyatan-kedahsyatannya besar, maka Allah SWT memberinya nama di dalam kitabnya dengan banyak nama. Saudara kaum muslimin, alam ini yang kita tinggal di dalamnya ini penuh dengan kehidupan dan makhluk hidup. Saudara kaum muslimin, penuh dengan gerakan yang tidak pernah sepi dan henti. Nanti akan datang satu masa di mana pada masa itu segala sesuatu dari makhluk-makhluk ini akan berhenti dan binasa kecuali yang dikehendaki oleh Allah SWT. Hari itu dimulai dengan ditiupnya sangkakala yang pertama oleh Israfil alaihissalam. Inilah detik-detik yang telah mencegah Muhammad SAW untuk bersenang-senang di dunia yang fana ini. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Nabi SAW bersabda, kaifa an'amu wa qad iltaqama sahibul qarni al-qarna. Bagaimana aku bisa bersenang-senang sementara pemilik sangkakala telah meletakkan sangkakalanya di mulutnya, wahana jabahatahu, dan dia telah menengadahkan wajahnya, wa asgha sam'ahu, dia telah mempersiapkan pendengarannya, yantaziru ayyumara ayyamfuha fayamfuha, dia menunggu dirinya untuk diperintah supaya meniup, lalu dia pun meniupnya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa yang kita ucapkan? Nabi mengatakan, ucapkan oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Saudara kaum muslimin, ketika malaikat pemegang trompet ini telah meniup sangkakala yang pertama, segala sesuatu akan binasa kecuali yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68 Allah berfirman, wa nufikha fis-sur, maka ditiuplah sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa fil ard, maka binasalah yang di langit dan yang ada di bumi, illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa nufikha fihi ukhra, lalu ditiup sekali lagi, ka'idahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka semuanya berdiri menunggu keputusan masing-masing. Saudara kaum muslimin, ketika tiupan sangkakala yang kedua itu sudah ditiup, ruh-ruh akan kembali ke jasad-jasad mereka. Saudara kaum muslimin, ketika itu mereka berdiri menghadap Rabb alam semesta. Sudah tidak ada lagi hubungan nasab, tidak ada lagi hubungan kekeluargaan, apalagi hanya sekedar persahabatan, tidak ada. Allah menggambarkan dalam surat Al-Mu'minun, wa idza nufikha fis-sur, fa idza nufikha sur, apabila sangkakala sudah ditiup, fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun, tidak ada hubungan nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya satu sama lain. Saudara kaum muslimin, keadaan manusia berbeda-beda pada hari itu. Mereka tidak akan mati kendati pun berbagai macam malapetaka menghampiri mereka. Dalam surat Ibrahim Allah mengatakan, wa yatil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit, datang kepada mereka kematian dari segala arah tetapi mereka tidak akan mati. Dalam surat Ad-Dukhan, la yadzuquna fihal mauta illa mautatal ula, mereka tidak merasakan di dalamnya kematian kecuali kematian yang pertama ketika di dunia.
Saudara kaum muslimin, manusia dikumpulkan di tempat yang agung yang dinamakan dengan padang mahsyar. Saat itu mereka tidak bersandal, mereka tidak berpakaian, mereka tidak berkhitan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, laki-laki bisa melihat kepada wanita. Nabi mengatakan, al-amru asaddu min an yazura ba'dahu la ba'din. Urusan pada hari itu lebih dahsyat, lebih ngeri ketimbang orang memandang kepada yang lainnya. Nabi mengatakan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika dia mati. Keadaan ketika dia mati yaitu dalam taat ataukah maksiat. Sehingga ketika orang yang mati bertalbiyah akan dibangkitkan dalam kondisi berihram. Orang yang mati syahid akan dibangkitkan dalam kondisi bersimbah darah. Warnanya warna darah, namun aromanya aroma kasturi. Saudara muslimin, demikian setiap kita, setiap manusia akan dibangkitkan sesuai keadaan di mana ketika dia hidup, ketika dia mati. Saudara muslimin, kondisi manusia pada hari itu diliputi oleh rasa takut, rasa cemas, dan rasa susah. Sampai seorang ibu yang menyusui lupa akan anak siswannya. Orang wanita yang hamil menggugurkan kandungannya. Orang kondisinya seperti mabuk karena dahsyatnya siksa Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat yang kedua, Allah mengatakan, yauma tarawna tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Dia hari engkau melihat kedahsyatan hari itu, maka lalailah oh ibu yang menyusui dari anak susuannya. Wa tadau kullu zati hamlin hamlaha. Dan wanita yang hamil pun menggugurkan kandungannya. Wa taranna sukara. Engkau melihat manusia itu mabuk. Wa ma hum bisukara. Mereka itu tidaklah mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Tetapi siksa Allah itu sangatlah dahsyat. Saudara muslimin, orang-orang kafir, mereka pada hari itu kondisi mereka berangan-angan kalau seandainya mereka bisa menebus diri mereka dari siksa neraka dengan orang yang paling mulia di sisi mereka sekalipun, pasti mereka akan lakukan. Allah menyebutkan dalam Al-Mujrim la yabtadi min adabi yawmi idzin bibani. Pada hari itu orang yang berdosa sangat-sangat ingin sekali menebus diri mereka dari siksa neraka dengan anak mereka sendiri. Wa sahibatihi wa akhi, dengan istri dan saudara mereka. Wa fasilatihi allati tuwi, dengan semua keluarga mereka di dunia yang pernah menjaganya di dunia. Wa man fil ardi jami'an summa yunji, atau dia ingin menebus dirinya dengan seluruh manusia di dunia, lalu dia sendiri yang akan selamat. Saudara kaum muslimin, hari kiamat, hari di mana Allah SWT mengangkat bumi dan gunung-gunung, lalu menghentakkannya dengan sekali hentakan, dekata wahidah. Saudara kaum muslimin, gunung-gunung pada saat itu bagaikan kapas-kapas yang bertebangan. Samudra-samudra meluap, matahari itu digulung, gunung langit-langit itu retak dan bergetar. Saudara kaum muslimin, bintang-bintang dan planet mereka berjatuhan dan berserakan. Sungguh itu adalah hari yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, saudara muslimin, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dalam kondisi yang berbeda-beda, dengan perbedaan yang sangat besar. Saudara muslimin, di antara kondisi sebagian orang-orang yang beriman, ini telah disebutkan dalam hadis muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat, tidak ada naungan saat itu kecuali naungan Allah. Al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Wa syabun nasya fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam taat kepada Allah. Wa rajulun qalbu ma'allaqun fil masajid, dan seorang laki-laki yang hatinya bergantung pada masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 laki-laki yang dia saling mencintai karena Allah.
dia bertemu karena Allah dan berpisah pun juga karena Allah. Wa rajulun da'atu imra'atun dzata mansubin wa jamalin, seorang laki-laki yang dia diajak oleh seorang wanita yang dia memiliki kecantikan dan kedudukan. Faqala inni akhafullah, lalu dia berkata, aku ini takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfaha, dan seorang laki-laki yang dia berinfak dengan suatu sedekah lalu dia rahasiakan, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun zakarallah khalian fafadat ainahu, dan seorang laki-laki yang berzikir mengingat Allah di kala sepi lalu mengeteslah air matanya. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, man anzara man mu'siran aw wada'a lahu, siapa yang menangguhkan hutang orang yang kesulitan atau dia membebaskan baginya hutang, azallahullahu yaumal qiyamah, maka Allah SWT akan menaunginya pada hari kiamat tahta zilli arsyihi, yaitu di bawah naungan arasnya, yaumal zilla illa zilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Saudara muslimin, dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dan dalam Sahih Jami, Nabi SAW mengatakan, man kazama ghaizan, siapa yang menahan amarahnya, wa huwa yaqdiru ayyunafizahu, padahal dia mampu untuk mewujudkan kemarahannya, da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq, Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk, hatta yukhayyirahu fi ayyil huri ma syaa, sehingga dia diberikan memilih bidadari mana saja yang dikehendaki. Saudara muslimin, adapun orang-orang kafir, kondisi mereka digambarkan oleh Allah SWT. Sebagian mereka, kondisi orang-orang kafir digambarkan oleh Allah, mereka dalam kondisi cemas, putus asa dan khawatir. Saudara muslimin, Allah SWT mengatakan dalam surat Ibrahim, wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad, kamu melihat orang-orang pendosa pada hari itu mereka diikat bersama-sama dalam belenggu. Wa sarabilu min qatirat, dan pakaian mereka berasal dari lelehan yang panas. Wa taghshaw wujuhahum nar, dan wajah mereka diliputi oleh api neraka. Saudara muslimin, bahkan saking hinanya mereka berharap agar Allah membinasakan mereka atau melipat mereka dengan tanah. Allah SWT mengatakan, yawaddul mujrimin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwibul ard, pada hari itu orang-orang kafir dan orang penentang Rasul sangat ingin jika Allah SWT menyamakan, menenggelamkan mereka dengan tanah, menjadikan mereka menjadi, bahkan kondisi orang kafir satu sama lain mereka membantah, mereka bertengkar. Saudara kaum muslimin, orang yang diikuti berlepas diri dari pengikutnya. Ketika itu para bawahan dan orang-orang lemah akan membantah dan memprotes para atasan dan para pemimpin mereka. Bahkan iblis, setan pun berkata kepada mereka, fala talumuni walumu anfusakum, jangan kalian celah aku, tetapi celalah diri kalian sendiri. Saudara kaum muslimin, bahkan kondisinya sampai-sampai mereka membantah anggota tubuh mereka sendiri. Dalam surat Fussilat ayat 21 Allah mengatakan, wa qalu li junudihim lima syahidtum alaina, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian melaporkan kami, kenapa kalian bersaksi atas kami? Kulit mereka pun menjawab, qalu antaqanallahu allazi antaqa kulla syai', mereka mengatakan kami telah dijadikan bisa berbicara oleh Allah yang telah menjadikan segala sesuatu itu bisa berbicara. Saudara muslimin, di penghujung hari ini Allah Subhanahu wa taala menuntut semua umat untuk mengikuti sesembahan yang pernah mereka sembah di dunia. Saudara muslimin, mereka lalu Allah SWT menjadikan bagi orang-orang kafir Tuhan-Tuhan batil sesembahan mereka ketika di dunia, lalu berjalan di hadapan mereka. Mereka pun mengikuti Tuhan-Tuhan sesembahan mereka ini yang batil ini. Lalu tiba-tiba mereka sama-sama berjatuhan di dalam neraka jahanam. Saudara kaum muslimin, bahkan kondisinya sampai kepada orang-orang yang menyembah manusia sekalipun. Allah menyebutkan tentang Fir'aun yang disembah di tengah-tengah kaumnya. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fawradumun nar, dia berjalan di depan kaumnya pada hari kiamat lalu memajang mereka masuk ke dalam neraka. Bi'sal wirdul maurud, itulah seburuk-buruk tempat yang didatangi. Lalu tidak tersisa kecuali orang-orang yang beriman dan sebagian ahli kitab.
Lalu di tengah-tengah orang yang beriman masih ada orang-orang munafik yang dahulu pernah tinggal bersama mereka di dunia. Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kepada mereka, apa yang kalian tunggu? Mereka mengatakan, kami menunggu Rabb kami menunggu Tuhan kami. Maka mereka pun bisa mengenalnya dari betisnya. Saudara kaum muslimin, ketika itu mereka tersungkur sujud kepadanya. Kecuali orang-orang yang munafik, Allah menjadikan punggung mereka kaku sehingga tidak bisa bersujud. Inilah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Yawma yuksafu an sati wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari ketika betis itu disingkap dan mereka disuruh untuk sujud, tapi mereka tidak mampu. Saudara kaum muslimin, ketika itu mereka mengikuti Rabb mereka. Lalu dibentangkanlah sirat di atas punggung neraka jahanam. Maka orang-orang yang beriman melewatinya sesuai dengan tingkat kadar iman mereka di dunia ini. Di antara mereka ada yang melewatinya secepat kilat, secepat angin, secepat orang yang berlari. Bahkan ada yang melewati sirat itu sebelah tangannya menggantung dan satunya sudah terjerumus ke dalam neraka jahanam. Sisi-sisi tubuhnya sudah disambar oleh kail-kail neraka jahanam. Ternyata Allah selamatkan orang tersebut. Begitu dia selamat, dia berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu setelah Allah memperlihatkanmu kepada diriku. Saudara muslim, bayangkan diri anda, bayangkan diri kita masing-masing ketika kita lewat di atas sirat, di bawahnya api neraka jahanam hitam kelam yang bola apinya membumbung tinggi. Saudara kaum muslimin, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amal ibadah kita. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT menyelamatkan kita pada hari di mana hari yang begitu dahsyat. Semoga Allah meringankan hisab kita. Semoga Allah memberikan kepada kita catatan amal lewat tangan-tangan kita, tangan kanan kita. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira wa tawaffana ma'al abrar. وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.